Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 5 SD Islam Hairunas yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di pagi ini kita pertama kali untuk berjumpa di awal semester yang pertama dengan Bapak untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada kali ini kita akan belajar tentang surat At-Tin ya. Mudah-mudahan adik bisa menyimak, adik-adik yang soleh dan soleha bisa menyimak dengan baik apa yang Bapak sampaikan pada materi kali ini. Selamat menyimak dan mengikuti pelajaran PAI. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas pelajaran yang pertama, yakni mari belajar Al-Quran surat At-Tin. At-Tin ini kompetensi dasarnya kita lihat. Yang pertama, 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, 2.1 menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna Quran surat At-Tin. Yang ketiga, atau KI3 ya, 3.1 memahami makna Quran surat At-Tin dan dengan baik dan tartil. Yang keempat, 4.1 membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. 4.1.2 menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat At-Tin dengan benar. Dan 4.1.3-nya menunjukkan hafalan Quran surat At-Tin dengan lancar. Adapun tujuan pembelajarannya yakni yang pertama, peserta didik dapat membaca surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebaikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Tin. Yang ketiga, menunjukkan hafalan Quran surat At-Tin. Yang keempat, mengetahui makna Quran surat At-Tin dengan benar. Yang kelima, menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat At-Tin. Dan yang keenam, memiliki perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Tin. Selanjutnya, untuk konsep pembelajarannya yang pertama kita harus bisa membaca Al-Quran surat At-Tin. Kemudian apabila kita sudah bisa membaca, berarti kita harus bisa menghafal Al-Quran surat At-Tin ya. Apabila bacaannya sudah baik, sudah benar, baru dihafalkan. Jangan sampai bacaan kita belum benar, belum betul, lalu kita menghafal, maka hafalannya juga akan kurang baik ya. Selanjutnya, adik-adik juga harus bisa dapat menulis Al-Quran surat At-Tin ya. Nah, apabila dapat menulis, maka diharapkan bisa memahami kandungan Al-Quran surat At-Tin. Nah, kita akan membahas sekilas surat At-Tin itu seperti apa. Jadi surat At-Tin itu menerangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 4 nama karena tempat itu
ialah lokasi para nabi yang telah gigih memperjuangkan agama Allah dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan juga ketawakalan. Meskipun dalam berdakwah mereka mendapatkan tantangan, hambatan, dan rintangan, namun mereka tidak pantang menyerah. Surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bacaan Quran surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Kemudian isi kandungan surat At-Tin juga dari ayat yang pertama. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mencernakan dahak, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyak yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang minyak. Kemudian ayat kedua, Gunung Sinai yang terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenali dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat yang ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah sekarang. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ayat yang keempat, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Sebaik-baik bentuk ya. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan juga nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan, sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu supaya menjadi mulia. Nah, apabila manusia mengutamakan nafsu atau nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan, bahkan lebih rendah derajatnya dari hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Ayat yang kelima, Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun menjadi hina
karena pengetahuan sikap dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Ayat yang keenam, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, di bawah ini adalah beberapa contoh perilaku yang mencerminkan orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Ya, kita lihat ada yang sedang melaksanakan sholat, beribadah kepada Allah, ada juga yang sedang berdoa, ya. Kemudian ada juga yang sedang bersedekah, kemudian ada juga sedang membantu orang lain. Ayat yang ketujuh, pada hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal pada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Nah, pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat yang ke-8 atau yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Baik, setelah adik-adik menyimak, setelah melihat atau menonton di tayangan Khairunas TV, adik-adik selanjutnya diberikan tugas untuk menyalin ayat-ayat surat At-Tin, ya, dari ayat 1 sampai 8 ditulis ulang sama adik-adik, kemudian dikirimkan fotonya. Jadi setelah ditulis, difoto, lalu dikirimkan ke Bapak. Itu saja tugasnya, gak usah banyak-banyak. Tulisannya yang rapi, jangan sampai ada kesalahan, kekurangan huruf atau kelebihan huruf, dan juga tanda baca pada surat At-Tin. Ya, semoga adik-adik bisa melaksanakan tugas dari Bapak. Sekian, terima kasih. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.